Anda masih di Angus Pagi, pemirsa. 3 orang korban truk hanyut terseret banjir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan oleh Basarnas, sementara satu lainnya masih hilang. Ketiga ditemukan di muara sungai yang menuju laut. Tiga korban truk tebu yang terseret arus sungai di Kecamatan Bakung, Blitar, Jawa Timur ditemukan tim gabungan Basarnas. 2 korban ditemukan tersangkut di kayu muara yang menuju ke laut, sementara satu lainnya ditemukan terpisah. Ini sudah ditemukan 3 orang atas nama Agung, Yopi, sama Obed. Andi, Agung sama Obed untuk radius kurang lebih 12 km dari TKM. Ada satu korban lagi yang masih... Untuk satu korban atas nama Rianto, untuk sampai saat ini belum diketemukan. Untuk tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian. Sebelumnya, sebuah truk tebu yang ditumpangi 5 orang hanyut terseret arus sungai Cenit. Dari 5 orang itu, 1 diantaranya selamat dan 3 ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 lainnya masih belum diketemukan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Beni Cokro Saputro dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi di PT Asabri. Beni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama dan tindakan pencucian uang yang merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan mega korupsi PT Asabri dengan terdakwa Komisaris PT Hansen International, Beni Cokro Saputro, kembali digelar di Pengadilan Tindak Korupsi atau Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu sore. Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan ini sebelumnya sempat tertunda selama 3 minggu karena jaksa belum siap dengan berkas tuntutan. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menuntut hukuman mati terhadap terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Beni melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana menghukum terdakwa Beni Cokro Saputro dengan pidana mati, membebankan kepada terdakwa hukum bayar uang pengganti sebesar 5.233.250.247.731. Sebelumnya, Beni Cokro telah divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Jiwasraya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 90 anak di DKI Jakarta meninggal dunia akibat gagal ginjal akut dalam 3 bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 49% diantaranya meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti. Dinkes DKI Jakarta mencatat 90 kasus gangguan ginjal akut terjadi sejak bulan Agustus hingga 26 Oktober 2022. Dari jumlah tersebut, tingkat kematian akibat gagal ginjal akut tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai 49%. Sementara itu 26 orang anak masih dirawat dan 15 lainnya dinyatakan sembuh. Jakarta dari Januari ya, saya sampaikan dari Januari, dari 90 yang tercatat 49% meninggal, kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak, kemudian yang survive 15 anak. Sebarannya tidak semuanya domisili di DKI Jakarta. 56% DKI Jakarta, kemudian 20. Pemerintah mendatangkan obat gagal ginjal akut dari Singapura yang akan diberikan secara gratis. Pemerintah juga berencana mendatangkan obat serupa dari Amerika Serikat dan Jepang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus gagal ginjal akut pada anak berangsur menurun. Hal ini seiring larangan penggunaan obat sirop dan kedatangan obat bermerek Fomepizole dari Singapura. Obat ini dibagikan secara gratis bagi seluruh anak pengidap gagal ginjal akut. Selanjutnya pemerintah berencana mendatangkan obat serupa dari Amerika Serikat dan Jepang. Penawarnya ini Fomepizole ini kan sudah kita coba di RSCM. Dari 10 bayi balita yang kena serangan ginjal yang
data kita kan 57% meninggal. Itu 7 udah sembuh. Yang 3 yang biasanya kondisinya menurun sesudah hari kelima itu jadi stabil. Ya. Tapi yang 7 udah sembuh. Oleh karena itu kita lihat bahwa obat ini memang efikasinya atau keampuhannya bagus. Nah kemarin saya juga datang dari Singapura, kita minta lagi dikasih 10, Australia kan udah datang 16, sekarang kita lagi finalisasi untuk beli dari Amerika sama dari Jepang. 255 kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. 143 diantaranya meninggal dunia. Kini Kementerian Kesehatan bersama Badan POM terus meneliti obat-obatan sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Sementara itu ada 5 obat sirop yang ditarik dari peredaran karena mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dan berbahaya bagi tubuh. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono mengaku tengah melakukan perhitungan politik jelang pemilu 2024. Salah satunya soal mencari capres yang bisa menaikkan tingkat elektabilitas partai. Muhammad Mardiono menyebut saat ini P3 tidak mau mengambil keputusan yang terburu-buru soal capres. PLT Ketua Umum P3 ini mengaku hingga saat ini P3 masih terus merangkum suara arus bawah terkait nama capres. Adapun P3 di berbagai wilayah sudah mulai menguat satu nama tokoh capres yang dinilai punya survei tertinggi, yaitu Ganjar Pranowo. Mendapatkan efek elektoral, ya, atau mendapatkan efek elektabilitas dari para tokoh, tentu kita memilih dari survei yang tertinggi kan, gitu. Nah tentu ini pikiran-pikiran yang rasional. Ya kalau saya berpikir misalnya saya mendapatkan efek elektoral, tetapi dari yang rendah kan kurang rasional. Ya tentu saya akan mendapatkan pilihan ya terhadap tokoh-tokoh yang mendapat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan siap menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Namun AHY menanggapi saat ini prioritas utama adalah membentuk koalisi Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS lebih menyatu. Penegasan AHY ia sampaikan saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta. Meski siap menjadi cawapres Anies Baswedan, AHY mengaku tak akan mendesak koalisi Nasdem dan PKS. Menurut AHY, ketiga partai politik tak ingin terburu-buru mengumumkan pasangan capres dan cawapres. Ya, kalau saya hanya ingin terus berprasangka baik terhadap apa yang terus kita semua ikhtiarkan, sambil terus mempersiapkan diri, dan semua itu kan takdir. Kita hanya bisa mempersiapkan diri menjemput takdir kita seperti apa. Yang jelas kami sepakat di sini bahwa untuk Indonesia yang semakin baik, makin sejahtera masyarakatnya, ya kita harus kompak dulu, harus solid, dan dari situlah kita akan menghadirkan solusi yang penting untuk. PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi kepada mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo karena mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Rudi mengaku menerima sanksi tersebut dengan penuh tanggung jawab. DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi kepada kadernya FX Hadi Rudiatmo karena mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Sanksi berupa peringatan keras dan terakhir. Mantan wali kota Solo ini pun mengaku menerima sanksi dengan penuh tanggung jawab. Saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip, sikap, dan komitmen terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab. Dan tugas saya ke depan adalah untuk membangun monumen kemenangan, memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum yang diberi mandat oleh Kongres Partai. DPP PDIP juga telah memanggil Ganjar Pranowo Senin kemarin.
Ganjar diberi sanksi berupa teguran lisan usai menyatakan kesiapannya untuk maju di perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, dukungan FX Hadi Rudiatmo untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendulang sorotan. Rudi menilai Ganjar berpengalaman sebagai gubernur dan anggota DPR RI sehingga layak didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilpres 2024 mulai memicu banyak aksi politikus, mulai dari saling silaturahmi hingga pernyataan-pernyataan yang menuju ke kandidasi. Terbaru yang menarik disimak adalah pernyataan dari Ganjar Pranowo, seorang kader PDIP yang berbuntut teguran dari partai. Dan berikut wawancara dengan dosen ilmu politik dan peneliti Universitas Indonesia, Dr. Panji Anugrah Permana. Perbedaan ya kalau kita bandingkan statement yang dikemukakan oleh Pak Jokowi menjelang Pilpres 2014 dengan Ganjar Pranowo. Kita mungkin masih ingat ya, dulu Pak Jokowi ketika digadang-gadang untuk maju sebagai kandidat calon presiden, bahasanya kan seolah-olah dia menyatakan tidak memikirkan itu ya, nggak mikir soal pencapresan dan lain sebagainya. Nah, posisi Ganjar lebih tegas tentunya, lebih tegas dalam konteks dia siap untuk maju sebagai capres ya, walaupun kemudian statement itu lebih bersifat normatif, tetapi saya kira ini didorong oleh dua kondisi yang tentu berbeda, ya kan? Kalau Pak Jokowi kondisinya relatif pada saat maju ke Pilpres 2014 relatif kandidat itu kan di internal PDI Perjuangan mungkin hanya Ibu Mega yang potensial untuk kembali maju ya, tetapi dalam konteks sekarang Ganjar Pranowo berada dalam situasi psikologis yang berbeda, elektabilitas dia tinggi ya, kemudian kalaupun dibilang Mbak Puan sebagai kompetitornya, dia merasa lebih percaya diri ya, karena di situ ada survei-survei yang menunjukkan Ganjar Pranowo selalu berada di 3 besar dalam konteks pencapresan. Tentu rasa percaya diri ini yang mungkin mendorong Ganjar Pranowo untuk mengeluarkan statement yang lebih kuat dibandingkan kalau kita bandingkan dengan posisi Pak Jokowi dulu ketika pencapresan di 2004. Presidensial threshold dan minimal usia capres-cawapres 40 tahun terus menjadi topik hangat jelang pemilihan presiden 2024. Persyaratan usia minimal calon presiden, wakil presiden terus menjadi topik hangat jelang pemilihan presiden. Sebuah diskusi dengan tema Muda Memimpin Menuju 2024, bincang ulang presidensial threshold dan batas minimal usia capres-cawapres digelar di Kemang, Jakarta Selatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Usia minimal untuk bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. Anak muda tahu kenapa suatu aturan itu ada. Kalau dia tahu, maka dia bisa mencerna. Kalau dia bisa mencerna, nanti dia bisa muncul dengan pemikiran rasional, tidak emosional. Karena biasanya orang emosional itu karena nggak tahu. Pemirsa, di Hari Santri Nasional tahun 2022, santri dan pesantren memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI dengan berbagai kegiatannya. Santri dan pesantren merupakan aset nasional dalam membangun bangsa dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Kedatangan Tuan Guru Bajang Muhammad Jainul Majdi di Pondok Pesantren Tebu Irang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur disambut pengurus pondok pesantren dan santri yang menunggu kehadirannya untuk mengisi acara seminar nasional. Dalam seminar tersebut, TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini menyampaikan bahwa pesantren harus membekali para santrinya agar mampu berperan dalam membangun bangsa, menjaga keutuhan NKRI, serta menjadi teladan dalam kehidupan kerukunan umat beragama. Pesantren itu sesungguhnya telah membekali para santri dengan dua hal yang sangat penting. Yang pertama karakter yang kuat dan yang kedua kemampuan adaptasi yang mumpuni. Di Hari Santri Nasional kali ini, santri dan pesantren juga harus bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapat untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM bersama dengan pemerintah Kabupaten Bintan dan pihak terkait lainnya menyusun roadmap rehabilitasi mangrove nasional berkelanjutan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sesuai dengan mandat Presiden Jokowi untuk merehabilitasi mangrove seluas 600.000 di 9 provinsi.
BRGM bersama pemerintah Kabupaten Bintan serta koordinator matching fund Kedai Reka Umroh dan para pihak lain menyusun roadmap rehabilitasi mangrove nasional berkelanjutan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sebagai peta jalan, tata kelola dan garis besar arah pengelolaan mangrove sesuai tugas masing-masing. Rapat ini digelar di ruang rapat kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Rabu kemarin. Hal ini sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo untuk merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar dalam kurun waktu 2021-2024 di 9 provinsi prioritas. Namun peran dan hubungan antar lembaga dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah harus senyawa agar regulasi berfungsi baik. Kalau memang ini sudah final, tentunya ini akan dilanjutkan menjadi produk hukum berupa peraturan bupati. Nah, peraturan bupati ini juga nanti tentunya akan disosialisasikan kembali, Pak ya, disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Ada rehabilitasi mangrove ya, jadi kami ini berada di posisi nanti pada waktu memang dari peta yang ada, BMN, kemudian masuk dalam rencananya kami, itulah yang kita lakukan rehabilitasi mangrove. Nah, untuk yang seperti itu yang di luar kurang BRGM, namun kami juga paling bisa berkoordinasi dengan ini, dengan mendorong dari Pemda bagaimana dari regulasi dan sebagainya. Saat ini, rehabilitasi mangrove difokuskan pada 9 provinsi yang memiliki kondisi kerusakan ekosistem mangrove. Antara lain, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat sekitar 8.300 hektar yang rencananya akan dipercepat dalam rencana pengelolaan mangrove berkelanjutan. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi Pohan, iNews melaporkan. Polda Papua bersama masyarakat menanam 500 pohon mangrove di pesisir hutan bakau Holtekam. Kegiatan ini merupakan salah satu pelestarian kawasan mangrove di tanah Papua. Merayakan HUT Humas Polri ke-71, Polda Papua menggelar penanaman 500 pohon mangrove di pesisir pantai Holtekam, Cibei, Kota Jayapura, Papua. Dalam kesempatan kali ini, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua, mengajak komunitas untuk bersama-sama melestarikan alam yang ada di tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Kegiatan menanam ratusan pohon ini merupakan upaya pelestarian kawasan mangrove yang menjadi salah satu subjek utama bagi pembangunan ataupun pengembangan lingkungan. Korlantas Polri mengecek kesiapan kendaraan listrik untuk pengamanan lalu lintas perhelatan presidensi KTT G20 di Bali. Pengecekan dilakukan untuk kendaraan roda 2 dan 4. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengecek sekaligus melepas 82 kendaraan dinas roda 4 energi listrik dan 120 unit kendaraan roda 4 energi fosil, di mana 80 unit dari Korlantas Polri dan 40 unit dari Polda Bali. Firman juga melepas 92 kendaraan roda 2 energi listrik dan 120 unit kendaraan roda 2 energi fosil, di mana 80 unit dari Korlantas Polri dan unit dari 40 Polda Bali. 1 unit komunikasi mobil Komob energi fosil juga dilepas ke Bali sebagai alat komunikasi ke masyarakat di lapangan. Selain kendaraan, Kakor Lantas juga melepas ratusan personil Satgas Pengamanan serta rolakir ke Bali dengan total personil mencapai 1.759 personil gabungan. Jadi kita cek hari ini kendaraan-kendaraan yang juga memang baru datang, pengadaan-pengadaan baru baik roda 2 maupun roda 4-nya, termasuk perlengkapan perorangan yang harus kita siapkan. Ya, karena kita nanti ada latihan-latihan gabungan. Oleh karena itu kita perlu adaptasi, perlu orientasi, perlu kesiapan seluruh personil yang akan kita berangkatkan ke Bali. Bertahap mulai. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menargetkan 95% jalan di Jateng mulus. Untuk mencapai target, Ganjar mengebut pengerjaan infrastruktur dengan sistem gotong royong antar bupati dan wali kota. Ini kan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau perbaikan jalan di ruas Jalan Mulyorejo, Ngloram, Kecamatan Cepu, Blora. Ganjar tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan target 95% jalan mulus di Jawa Tengah dengan sistem gotong royong antar bupati wali kota. Ganjar mengucurkan 12 miliar rupiah dari bangku Pemprov Jateng untuk perbaikan jalan tersebut. Jalan ini merupakan penghubung antar desa dan akses menuju Bandara Ngloram. Saat ini proses pengerjaan baru mencapai sekitar 57%. Dan dari cara kita kerja gotong royong, jadi ada yang dari kabupaten, ada yang dari kita. Bahkan di antara kawasan Blora sama Bojonegoro itu menarik. Karena Bojonegoro itu juga membantu jalan di Blora.
Ini model kerjasama menurut saya yang bagus. Karena cara berpikir kepala daerahnya adalah kawasan. Sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan fasilitas itu. Ganjar pun mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dua jajaran pemerintah daerah meskipun berbeda provinsi. Ganjar menyebut dua kepala daerah yang terlibat mendukung kemajuan kawasan bukan hanya sekedar wilayah kerjanya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggelar lomba olahraga tradisional dan rekreasi antar dinas instansi dan masyarakat umum. Diharapkan kegiatan ini dapat menjaring atlet untuk berlaga di kancah nasional. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menerjunkan sejumlah atlet untuk mengikuti lomba olahraga tradisional dan kreasi. Hal ini dilakukan untuk mencari bibit baru untuk membawa nama Kabupaten Morowali Utara ke panggung nasional. Lomba lari, jalan sehat, tari, serta airsoft gun diperlombakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kabupaten Morowali yang ke-9. Olahraga masyarakat tradisional yang hari ini sudah mulai hilang, kita mulai hidupkan kembali, engkrang, kemudian hadang, kemudian lari karung, ini semua yang tarik tambang, olahraga masyarakat yang warisan leluhur kita ini yang kembali kita hidupkan dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Morowali Utara yang ke-9 ini. Dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan terus membina atlet olahraga prestasi dan olahraga tradisional. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Cina temukan vaksin COVID-19 yang diberikan tanpa jarum suntik. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.